Assalamualaikum, Mbak San, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Mbak, ini saya mau tanya lagi sama Mbak San. Bisa kan, Mbak? Jadi gini Mbak, kan kemarin kami udah menentukan akar penyebab masalah yang ada di sekolah. Terus kira-kira menurut Mbak San tuh solusinya gimana ya? Kalau misalnya seperti ini, misalnya contohnya peserta didik itu dia tidak memahami cara menulis kalimat matematika. Kan kalau dalam soal cerita itu kan, pas dia mau ngubah ke kalimat matematikanya dia kadang banyak yang salah gitu. Menurut Mbak San tuh solusinya gimana tuh Mbak? Mm-mm. Mm-mm. Hmm, hmm, ah, benda-benda, ah, ah, mm. Oh gitu, iya. Oh gitu kita praktek dulu. Mm-mm. Hmm. Oh berarti eh, mindset anak tuh kalau udah tertanam susah berarti nanti dia belakangannya juga ngikut ya gitu ya Mbak ya. Ah, oh, oke gitu Mbak. Hmm. Nah, ya lah, Mbak. Lalu Mbak, misalnya kan sekarang ini karena kita udah apa pembelajaran 21 ya namanya tuh. Pembelajaran abad 21 itu ya pakai alat peraga gitu, Mbak. Oh, ini eh, kan sekarang ini kan kita katanya apa pembelajaran abad 21. Yang guru-guru itu kan harus menerapkan model-model pembelajaran inovatif gitu kan. Ya, tapi kan masih ada juga guru yang masih pakai model pembelajaran ah, yang monoton, yang konvensional gitu. Nah, itu kayak mana tuh Mbak? Biar guru itu bisa dia menciptakan apa? Mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif tuh. Mm-mm. Iya, ha. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Heeh. 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 Hmm. Yang mahal, nggak harus menggunakan laptop yang mahal atau yang infocus yang mahal. Kalau nggak bisa pakai infocus, anak kita bawa keluar kelas, langsung kita tunjukkan yang nyatanya, ini nak bunga ini kan. Kalau biasanya kita nengok nah video ini nak pakai infocus gitu ya kan, ini bunganya. Tapi seandainya kita nggak mumpuni dalam sekolah kita, kita ajak anak keluar, kita ajak bagaimana itu yang inovatif, kreatif. Jadi bagaimana kita mengelola pembelajaran itu, anak itu menyenangkan, anak itu aktif dalam pembelajaran. Nah, itu bisa dikatakan guru inovatif dan kreatif. Kalau menurut saya seperti itu. Oh gitu. Mbak, suara Ki jelas, Mbak? Mbak San, suara Ki jelas? Jelas lah. Ah ya. Ya ini lagi Mbak. Kira-kira apa aja Mbak masukan-masukan yang bisa Mbak berikan kalau misalnya kita mau buat proses perancangan perangkat pembelajaran Mbak. Jadi anak itu bisa aktif dia di dalam kelas kan, karena kita ngajar pun kan harus pakai RPP gitu kan, atau modul ajar. Nah, jadi gimana menurut Mbak proses rancangan pembelajaran itu yang bisa membuat siswanya aktif di dalam kelas? Merancang pembelajaran supaya siswa aktif dan menyenangkan, itu nggak harus gimana ya, Mas, berarti yang dalam RPP ya gitu ya. Ya. Kita gunakan metode-metode yang membuat siswa itu aktif ya, seperti kayak diskusi kelompok atau role playing, bermain peran, berbagi peran, atau mind mapping. Pokoknya menimbulkan kreativitas anak menggunakan metode-metode pembelajaran yang bisa mengaktifkan anak. Diskusi kelompok kan nanti ada presentasinya apanya gitu. Jadi anak itu bisa kreatif, anak itu nggak diam aja ngerjain tugas. Gimana dia supaya ngerjain tugas itu aktif, nah gitu. Jadi gunakanlah metode pembelajaran yang merangsang keaktifan anak. Terus hidupkan suasana pembelajaran itu menyenangkan. Gunakan, misalnya kita nggak hanya menghafal, anak suruh menghafal aja materi pembelajaran itu. Saat ini kan banyak tuh kita rancang dengan lagu. Nanti lagunya misalnya kayak fungsi bagian tumbuhan nih, materinya fungsi bagian tumbuhan. Nah, nanti hafal di rumah gitu kan. Pasti anak jarang-jarang yang menghafal 1-2 orang. Jadi gunakan metode itu nggak menghafal, tapi gunakan lagu. Nanti iramanya bisa menggunakan irama potong bebek angsa atau menanam jagung, tapi kalimatnya kita ganti. Jadi kita merangsang anak supaya aktif. Gimana dia bisa menghafal, tapi nggak dengan cara yang berbeda. Dia menimbulkan motivasi anak. Atau dengan game-game, kalau kayak matematika dengan game-game menarik gitu. Jadi anak tuh nggak nonton ngerjakan matematika gitu. Anak lebih termotivasi. Terus dalam rancangan pembelajaran itu jangan terlalu menekankan teori pada anak, karena makin ke depan anak-anak itu semakin makin tinggi nalarnya gitu, makin bosan. Dia susah yang namanya bosan, mungkin karena kebiasaan di rumah itu suka nonton TV, main games gitu ya kan. Kita bawakan gimana anak itu
bermain dalam rancangan pembelajaran kita itu. Jadi jangan hanya menekankan teori tok. Teori, nah gini-gini, ini artinya ini artinya gini. Enggak. Jadi kita buat anak tuh dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Kita tarik misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa pembelajaran ini. Terapkan sila-sila Pancasila. Apa contohnya? Jadi jangan contoh yang di buku, membantu orang jatuh di lalu lintas. Anak kan nggak pernah sih belum nyebrang jalan, apalagi kayak anak Mbak di dalam ya kan nggak pernah nyebrang, dia mana tahu lalu lintas itu kayak mana. Yeah. Jadi kita tanya aja sama anak. Nah, kalau misalnya penerapan sila pertama ketuhanan Maha Esa itu apa yang bisa kita lakukan? Jadi anak itu mencari tahu apa yang pernah dia lakukan sendiri, pernah nggak dia lakukan, atau jangan-jangan nggak pernah dilakukan. Jadi dia menggali di anak itu sendiri. Itu caranya. Jadi nggak kita contohkan, nggak usah kita contohkan. Jadi kita nggak ngasih teori, lebih ke pembelajaran yang bermakna. Nah, tadi lagi pemanfaatan konstekstual pembelajaran yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi nggak mesti mahal-mahal, nggak mesti. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita miliki di sekolah, sesuaikan dengan sarana-sarana apa yang kita miliki untuk kebutuhan kita. Oh gitu Mbak. Terus, ya. Satu lagi yang paling penting dengan pembelajaran diferensiasi sekarang, pemetaan kebutuhan belajar siswa ya. Nah, itu paling penting. Kita mengetahui dulu anak itu pemahamannya sampai mana, kan biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran gitu. Nah, tahu nggak ini nak? Nah gitu kan, oh berarti ada sekian anak yang paham. Atau kita mengetahui minat belajar anak, biar kita nanti bisa menentukan kode pembelajarannya seperti apa. Misalnya ada anak yang suka nyanyi, ada anak yang sukanya gambar gitu kan, ada anak yang sukanya nulis. Jadi dia beda-beda nanti produknya. Untuk merancang pembelajaran kita perlu juga pemetaan kebutuhan anak sebelum belajar. Gitu. Mbak, lalu Mbak misalnya gini. Tadi kan itu terkait dengan rancangan pembelajaran. Nah, sekarang kalau terkait dengan instrumen penilaiannya gimana Mbak? Apakah kalau di K13 kemarin itu kan ada sikap, ada pengetahuan sama keterampilan. Nah, lalu kalau sekarang ini kan karena kita udah kurikulum merdeka nih, kira-kira penilaiannya itu gimana Mbak? Instrumen penilaiannya Mbak? Berarti bagaimana penilaian lah ya? Penilaiannya. Iya. Dengar kali. Penilaiannya gitu lagi. Kalau menurut Mbak, ini menurut Mbak ya kan, kalau penilaian K13 sama kurikulum merdeka itu sih hampir sama, hanya saja mungkin perbedaannya kalau di kurikulum merdeka itu nggak selalu sama sih gitu ya kan, ada penilaian sikap juga. Jadi kita tetap ada penilaian sikap juga supaya kita tahu gimana anak gitu. Karena judulnya penilaian itu tuh kan sebenarnya fungsinya itu untuk kita mengetahui sejauh mana keberhasilan kita mencapai tujuan pembelajaran. Jadi penilaian itu untuk refleksi kita ke depannya. Walaupun dia kurikulum K13 atau kurikulum merdeka tetap harus ada penilaian kita. Penggunaan ya itu penilaiannya sikap, pengetahuan, keterampilan itu kita sesuaikan lagi dengan kurikulumnya. Tapi kalau untuk pembelajaran diferensiasi, biasanya kalau untuk nilai harian dia lebih banyak menggunakan rubrik penilaian gitu ya kan, karena kan nanti beda-beda. Dia nggak mencoba soal yang kayak sumatif gitu, dia kan beda-beda produknya. Ada anak yang presentasi, ada anak yang gambar, jadi dia nanti penilaian pakai rubrik aja sejauh mana anak itu memahami. Tapi kalau untuk nilai-nilai angkanya biasanya diambil dari nilai-nilai sumatif, sama kan dengan K13 untuk nilai pengetahuan seperti itu ya kan, diambil dari nilai sumatif akademik. Ya. Itu tujuan pembelajaran. Nah, untuk hariannya diambil aja sejauh mana anak itu memahami tujuan pembelajaran. Kalau untuk nilai keterampilan biasanya kalau di kurikulum K13 kan ada keterampilan, memang udah ada KD-nya. Tapi kalau untuk di kurikulum merdeka kan pakai proyek ya, proyek ada tersendiri, nanti dibuat rubriknya tersendiri. Jadi memang harus perlu penilaian itu agar kita ke depannya bisa mengetahui apa yang harus kita
disesuaikan lagi rubriknya. Oh, berarti kalau penilaiannya lebih ke rubrik kalau yang ini ya Mbak ya? Suaranya menggema. Lebih ke rubrik berarti sekarang nih penilaiannya ada rubriknya gitu ya? Iya, pakai rubrik. Biasanya pakai rubrik. Dia kan tergantung hari itu apa tujuan pembelajarannya. Kalau hari itu pengambilan nilai kan berarti sejauh mana anak memahami tujuan pembelajaran. Misalnya anak baru sebagian memahami, anak cuma sampai sini memahami, kan rubriknya seperti itu. Kalau penilaian sikap gitu juga, berarti kalau di saat ya ada penilaian sikapnya mungkin pas pelajaran pendidikan Pancasila ya kan, nilai-nilai Pancasila seperti apa penilaian sikapnya. Oh, oke deh Mbak. Bagus. Mungkin beda orang beda waktu Iya, ya. iya, makanya kan kita belajar dari yang pakar. Ada lagi? Enggak. Ya Mbak, kalau gitu, makasih ya Mbak. Kalau gitu, makasih atas apanya. Makasih atas informasinya ya. Oh, Ya, ya Mbak. Nah, Assalamualaikum.